pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sanuji Pentamarta, SIP. Mohon untuk bisa menyampaikan melalui kolom chat. Nanti setiap pertanyaan yang muncul akan kita bacakan jika pertanyaannya. Dipersilakan. Oke, mungkin itu dari saya. Kita tunggu sebentar lagi. Baik, eh, alhamdulillah Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Sanuji Pentamarta telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Maka kita akan memulai acara ini secara resmi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang mempertemukan kita hari ini pada kegiatan webinar kebangkitan pemuda dalam rangka kegiatan Sumpah Pemuda dengan tema revitalisasi peran pemuda dalam membangun kemandirian bangsa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang Islam yang senantiasa istiqomah jalan Islam ini hingga akhir zaman.
Bapak Direktur Politeknik PGRI Banten, Bapak Arif Rahman SEMM yang kami hormati, Bapak Wakil Direktur Politeknik PGRI Banten, Bapak Iqbal STMT, para sivitas akademika Politeknik PGRI Banten, para mahasiswa yang kalau kita lihat pendaftarannya berasal dari berbagai kampus, ada dari Jakarta, ada dari Pamulang, ada dari bahkan dari Bengkulu yang kami dapat datanya. Semoga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik PGRI Banten dan kita dari kampus Politeknik PGRI Banten dalam rangka menggelorkan kembali semangat para pemuda agar tidak rebahan saja setelah pandemi ini. Pandemi yang mungkin banyak di rumah, sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit terbuka peluangnya untuk bisa. Mari kita buka kegiatan kita dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Direktur Politeknik PGRI Banten yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Arif Rahman SEMM. Kepada Bapak Arif Rahman SEMM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Haji Sanuji. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di Politeknik PGRI Banten di kampus kami. Inilah kampus kami Pak. Mudah-mudahan dengan hadiran Bapak ini tambah lebih hebat lagi nih. Kemudian juga tim manajemen Politeknik PGRI Banten yang saya hormati, rekan-rekan semua, serta adik-adik mahasiswa yang sedang hadir menyaksikan secara online. Sengaja kami menghadirkan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon ini dalam rangka untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Pak. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Dan tantangan pemuda saat ini itu tentunya berbeda dengan tantangan dengan pemuda-pemuda yang sebelum-sebelumnya. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa anak muda saat ini menghadapi situasi dan kondisi istilahnya adalah ada dua disruption yang mereka hadapi. Pertama adalah disrupsi teknologi, yang kedua adalah disrupsi pandemik. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, juga yang seperti tadi saudara moderator sampaikan, jangan sampai anak-anak muda ini menjadi generasi rebahan sehingga nggak tahu harus kemana. Padahal mungkin tantangannya di luar sana udah sedemikian rupa, akhirnya malah kita pemuda ini hanya menjadi penonton saja. Menjadi penonton, menjadi penikmat dan bukan pencipta. Makanya kami hadirkan Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, mudah-mudahan bisa sharing, bisa berdiskusi Pak. Ini kira-kira anak muda ini harus ngapain? Anak muda ini harus seperti apa gitu loh. Apakah anak muda sekarang ini mental serta tekadnya seperti apa, yang mudah-mudahan bisa dikupas tuntas, bisa disampaikan nanti secara detail dan secara jelas oleh Pak Sanuji ini, yang kebetulan sama-sama dari Bogor. Ya Pak ya? Sama-sama dari Bogor gitu kan, walaupun banyak berkiprah dan banyak berkarirnya di Provinsi Banten Pak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa dimaksimalkan. Nanti kalau memang ada yang mau dipertanyakan dari para mahasiswa, dari para audiens, mangga dipersilahkan mau menyampaikan aspirasi atau mungkin ide-ide kreatif harus seperti apa juga. Barangkali nanti Pak Wakil Wali Kota bisa menginisiasi ataupun juga bisa memfasilitasi dan yang lain sebagainya demi untuk kemajuan anak muda, khususnya mungkin anak muda yang ada di Cilegon barangkali Pak ya. Anak muda di Cilegon atau mungkin umumnya di anak muda di Banten dan Indonesia.
Mungkin itu saja secara singkat sambutan dari saya. Sekali lagi hormat saya Pak buat Pak Sanuji, terima kasih atas kehadirannya. Suatu kebanggaan dan suatu kehormatan bagi saya Pak tentunya. Dan juga bagi tim teman-teman di Politeknik PGRI Banten. Demikian saya akhiri wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik PGRI Banten, Bapak Arif Rahman SEMM yang telah memberikan sambutan pada acara webinar Kebangkitan Pemuda dengan tema revitalisasi peran pemuda dalam membangun kemandirian bangsa. Tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin kita langsung memasuki acara inti, yaitu webinar kita Kebangkitan Pemuda. Sebelum saya serahkan kepada pembicara utamanya, alhamdulillah sudah hadir pembicaranya di tengah kesibukan beliau sebagai Wakil Wali Kota Cilegon, menyempatkan untuk hadir, pembicara yang luar biasa, kiprahnya sudah luar biasa di Provinsi Banten. Maka saya akan membacakan sedikit biodata beliau. Nama Haji Sanuji Pentamarta SIP, tempat tanggal lahir Bogor 5 Juni 1970. Pendidikan beliau banyak habiskan di 3 kota. SD beliau tamatkan di SD Negeri Muara Beres Cibinong Bogor. SMP di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung Lebak. SMA di SMA Negeri 1 Bogor. Dan beliau menamatkan pendidikan S1 di Universitas Satyagama Jakarta dengan mengambil program studi ilmu pemerintahan. Beliau mempunyai 1 istri dengan 5 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Aktivitas beliau kalau belum berubah, pertama pembina Yayasan Al-Qudwah Lebak, kedua Wakil Wali Kota Cilegon yang terpilih bersama Heldi Agustian pada Pilkada Cilegon 2020 dan menjadi Wakil Wali Kota Cilegon sejak tanggal 21 Februari 2021. Pengalaman beliau, pertama beliau pernah menjadi Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Lebak, pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Lebak periode 1999, 2004, dan 2004-2009, 2 periode. Ketiga, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, 2 periode juga, dari 2009-2014, dari 2014 sampai 2019. Aktif menjadi pengurus Partai Keadilan Sejahtera, pernah menjadi Wakil Ketua Umum DPW PKS Banten, dan pernah menjadi Ketua Umum DPW PKS Banten. Motivasi beliau sebagai pelayan masyarakat yaitu menjadi pelayan rakyat, menolong orang yang ditolong Allah, dan menjadi pembela bagi fakir miskin dan orang-orang lemah. Ini sebuah moto motivasi yang luar biasa yang beliau curahkan selama beliau memimpin, dan mudah-mudahan beliau terus menjadi pemimpin yang amanah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin kita persilakan kepada Pak Wakil Wali Kota. Mungkin cerita pengalaman dulu nanti Pak, cerita pengalaman bagaimana waktu dulu berjuang gitu, sampai akhirnya menjadi seorang Wakil Wali Kota, jadi anggota Dewan 4 periode bahkan ya, berarti ya. Terus nanti motif anak-anak ini bisa mandiri kepada. Selanjutnya waktu persilahkan kepada Pak Haji Sanuji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang menjelang sore ini saya bisa hadir di Politeknik PGRI Banten. Ya, kampus dari keluarga besar guru dan tentu membawa nama Banten dan Politeknik, satu institusi sekolah yang sebenarnya bisa memberikan jawaban terhadap persoalan pengangguran dan lapangan pekerjaan saat ini. Jadi saya bersyukur, terima kasih pada pembawa acara yang saya hormati Pak Arif Rahman, Direktur dari Politeknik PGRI Banten, Pak Iqbal, dan seluruh jajaran dosen, mahasiswa, mahasiswi, senang bisa hadir di sini. Takdir membawa saya menjadi wakil wali kota Cilegon sudah 8 bulan dengan segala dinamikanya. Saya lahir dari keluarga petani, ibu saya petani dan pedagang, ayah saya pedagang ayam, petani. Keprihatinan melahirkan kemandirian buat saya. SMP saya merantau dari Bogor ke Banten. Saya merasakan pertama kali bagaimana kehidupan Banten ketika SMP. SMA saya SMA 1 Bogor, satu SMA yang cukup ternama, kompetisinya sangat ketat gitu. Anak-anak di sana, anak-anak yang punya semangat juang belajar luar biasa. Saya mesti berkompetisi. Sebenarnya kuliah saya tadi saya tertinggal satu. Saya pernah kuliah di Akademi Usaha Perikanan Pasar Minggu Jakarta, sekolah semi militer yang dulunya ikatan dinas, dididik dengan keras oleh marinir. Kemudian saya kembali 92 ke Rangkas Bitung sampai tahun 2020. Jadi 28 tahun saya berada di Banten, di Rangkas Bitung Lebak. 28 tahun di Rangkas Bitung Lebak Banten, di antaranya 20 tahun saya menjadi wakil rakyat. 2 periode di Lebak, Kabupaten Lebak, 2 periode di provinsi. Jadi menjadi anggota dewan, itulah sebelumnya sebenarnya saya terlibat juga menjadi guru di pesantren Dar Al Azhar ya. Lalu kemudian saya berbisnis, berdagang, dan saya membangun yayasan pendidikan. Salah satunya adalah Al-Qudwah, sekolah terpadu, sekolah teladan Al-Qudwah Rangkas Bitung Lebak, yang siswanya sekarang lebih dari 1.500. Alhamdulillah murid-murid teladan di Kabupaten Lebak itu rutin dari SD, SMP, SMA Al-Qudwah. Lalu karena saya sebagai terlibat di partai, sebagai politisi, takdir membawa saya menjadi wakil wali kota, menemani Pak Heldi. Jadi ini adalah satu kehidupan baru ya. Apa yang saya rasakan pertama sekali lagi kepada teman-teman bahwa tidak ada amal yang sia-sia, tidak ada keringat yang sia-sia, tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Pasti akan melahirkan buah. Pamayamal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dia akan melihat buahnya. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu menghitungnya hari ini, hari esok, waktu, jam gitu, jangan terlalu galau. Karena Anda bekerja pasti esok lusa akan lihat buahnya. Kalau Anda bekerja hari ini, bulan depan akan lihat buahnya. Kalau Anda disiplin hari ini, tahun depan akan Anda lihat buahnya. Jadi tidak ada amal yang sia-sia, tidak ada keringat yang sia-sia, tidak ada amal soleh yang sia-sia. Pasti akan dilihat buahnya. Lebih-lebih tentu kita ingin buahnya di negeri akhirat kelak itu. Itu kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi masa depan sangat cerah, Indonesia sangat kaya, Indonesia satu negeri katulistiwa yang luar biasa kayanya, lebih-lebih Banten, Pandeglang itu penuh dengan kekayaan, Kabupaten Serang punya kekayaan, Cilegon ya punya potensi sumber daya luar biasa. Kabupaten Serang satu kabupaten yang dari pantai sampai gunung. Ya kita punya kekayaan taman nasional, kita posisi sangat strategis, lintasan Jawa Sumatera, kita dekat dengan ibu kota. Jadi menurut saya tidak perlu pesimis. Kuncinya ada pada diri kita. Jangan terburu-buru ingin hasil, jangan terburu-buru ingin sukses. Karena sukses itu butuh proses dan proses tidak akan menyia-nyiakan hasil. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya kira gitu yang pentingnya. Ya, itu sedikit pengantar dari beliau. Ya, cerita beliau bagaimana berasal dari seorang keluarga petani yang berjuang. Artinya
bukan dari orang yang ketika kecil semua fasilitas ada, Ya. tapi berkat hasil perjuangan yang luar biasa. Mungkin berikutnya mungkin ada nasihat-nasihat Pak, bagaimana membangun peran pemuda ini nanti biar lebih bisa mandiri. Artinya mungkin ada stepnya atau ada saran-saran tertentu ketika masih mahasiswa, ketika sekolah, apa yang harus dilakukan oleh para pemuda ini. Baik. Apa yang penting dalam kehidupan kita? Tentu iman sangat penting ya. Iman itu cahaya, iman itu penyegar, iman itu yang membuat hidup kita optimis. Iman itu adalah bahwa kita sedang menabung amal untuk kehidupan yang sesungguhnya di negeri akhirat. Ya. Dan kemudian bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah mustahil zalim. Siapa yang berbuat baik dia akan menikmati buahnya, siapa yang berbuat lebih disiplin dia akan menikmati kesuksesannya, siapa yang tersenyum cerah hari-harinya orang akan suka, siapa yang menuntut ilmu dia akan dimuliakan, yarfa'illahil ladzina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Iman dan ilmu itu mengangkat. Jadi hanya dengan iman dan ilmu akan terangkat. Ya. Jadi iman itu paling mahal, fondasi. Ya, mari kita jaga iman dan musuhnya adalah iblis, setan yang selalu menghancurkan iman kita. Jadi hidup ini pertarungan. Harus sadari bahwa hidup ini pertarungan, harus kita sadari betul. Ada keinginan takwa, tapi ada keinginan fujur yang didorong oleh setan. Yang kedua bahwa hidup kita sebagai doa kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidupnya harus sukses di dunia adalah sukses di akhirat. Jadi kesuksesan di akhirat adalah kesuksesan di dunia. Di dunia wajib punya niat sukses. Bahkan bukan harus sukses, paling sukses. Jadi harus punya cita-cita yang besar kehidupan kita. Saya mau jadi orang yang berpengaruh. Saya ingin punya hafal Quran 30 juz. Saya ingin menguasai teknik. Saya ingin paham tentang Provinsi Banten. Saya ingin menjadi pemimpin. Saya ingin menjadi pemimpin pemuda. Saya ingin jadi bisnismen yang besar. Sampai. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah keadaan satu kaum sampai mereka ma bi anfusihim. Jadi ucapan itu doa. Jangan katakan saya orang kampung, biasa-biasa saja, susahlah, puyenglah. Sekarang yang haram aja susah, apalagi yang enggak. Bahwa kita bisa tumbuh gede, bisa besar. Cita-citanya jangan kecil gitu. Hidup ini cuma sekali, jangan jadi orang biasa-biasa saja. Walaupun jadi seorang perempuan, jadi seorang ibu, melahirkan anak-anak terbaik buat generasi bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa proses itu butuh waktu. 15 tahun lah orang-orang itu berjaya. Jadi temukan hobi Anda, temukan sukanya Anda, temukan senangnya Anda, temukan senangnya kita. Gitu. Apa sih senangnya kita, bakat kita, kemampuan kita, apa? Itu tumbuhkan. Anda jadi olahragawan, maka olahragawan terbaik, juara olahraga, olahragawan yang dikenal. Lalu kemudian menjadi pelatih olahraga, penulis buku olahraga, pembimbing olahraga, konsultan olahraga, membangun lapangan olahraga, menjadi konsultan pembangunan sarana olahraga, bisnis alat olahraga, ketemu dunianya dari olahraga, kamu dunianya gitu. Jadi penting banget teman-teman punya spesifikasi dalam kehidupan. Ya, saya memang di politisi, maka saya politisi itu bakatnya adalah kepedulian. Politisi itu bakatnya sesungguhnya peduli. Enggak betah dengan kondisi negara, enggak betah dengan kondisi masyarakat, enggak betah dengan kondisi rakyat, dia ingin berbuat, bekerja. Itu politisi. Anda masing-masing punya. Termasuk ada orang yang pernah sukses kaya menjadi olahragawan yang ekstrim gitu. Jadi dia kerjanya memang olahragawan tapi khusus dia spesifikasinya olahragawan ekstrim gitu. Dunia terbuka luas itu. Dan itu butuh proses. Nah, yang keempat, semuanya adalah butuh proses. Ya. Butuh proses. Proses, butuh waktu. 5 tahun sangat. Kalau kita dalami satu bidang tertentu, 5 tahun kita paham benar. 10 tahun kemudian kita membangun sistem. Mulai bangun sistem, nggak bisa sendiri, udah bangun sistem. Jaringan, sistem pertemanan, pimpinan yang dipimpin, perusahaan, CP, PT. Kita bangun sistem. 15 tahun kita berjaya, insya Allah gitu. Ya, nah tentu yang sangat menghalangi kita tentu, mari jangan kita punya niat buruk sama orang, hati kita bersih. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Kalau hati kita lapang, jiwa kita lapang, senang dengan orang, senang orang dapat rezeki kita senang, orang dapat bahagia kita senang. Kita sering memberi apresiasi, sering angkat jempol sama orang, sering mengapresiasi orang, sering berterima kasih kepada orang.
nggak punya niat buruk sama orang, disukai. Itu urusan dimudahkan. Tapi kalau hidup kita kusam, kucel, kesel, marah, dengki, iri, berat hidup kita gitu. Saya kira begitu. Beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Luar biasa ya. Modal yang paling utama adalah iman. Cuma memang masalahnya seringkali di tengah jalan ada godaan nih, Ya. Pak. Nih, nah ini kira-kira kalau dulu ketika merantau ke Bogor, kota besar, kuliah di Jakarta, pasti banyak godaan tuh. Nah, gimana kira-kira ketika menjadi pemuda kita bisa bertahan dengan kondisi-kondisi begini, Pak? Ya, bahwa godaan itu pasti ada yang membuat kita gagal agar di akhirat kita gagal. Tapi kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ada malaikat yang menemani kita. Kita juga punya kecenderungan gitu. Makanya penting untuk menjaga keseimbangan. Teman-teman penting banget untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Di surat Ar-Rahman itu disebutkan Al-Mizan itu 3 kali. Itu artinya keseimbangan hidup penting. Teman-teman fisiknya perlu dijaga. Masih pemuda, masih sangat panjang, perlu jaga fisiknya. Ya. Jagalah fisiknya itu dari sesuatu yang kemudian merusak, menghancurkan. Jaga fisiknya antara tidur, makan, istirahat, olahraga, ngobrol itu perlu dijaga. Dijaga keseimbangan itu supaya kita, karena kalau melakukan sesuatu yang ekstrim, saya misalnya ekstrim, bergadang 3 malam berturut-turut, besoknya ambruk seminggu gitu. Jadi sudahlah begadang sampai jam 11, jam setengah 12, jam 3 sudah bangun. Itu tidur sebenarnya 4 jam cukup. Orang-orang sukses tuh hanya tidur 4 jam sehari. Siangnya dia tidur setengah jam. Jadi orang sukses tuh tidur 4 jam, siangnya setengah jam. Atau hanya maksimal 5 jam, siangnya dia tidur setengah jam. Itu cukup. Karena kalau terlalu banyak tidur kita lemah. Gairah kita lemah juga, fisik kita lemah juga gitu. Jadi ini perlu dijaga keseimbangan itu, bahwa kita perlu menjaga keseimbangan dari semua itu, termasuk makan. Makan terlalu banyak juga, ya. Badan terlalu gemuk juga lemah gitu. Fisik Anda kan enak tuh, nggak terlalu gemuk. Ya, jadi ini perlu jaga keseimbangan hidup. Insya Allah Allah bersama kita. Jangan optimis ya, nggak ada waktu untuk pesimis. Jangan pesimis, nggak ada waktu. Mari optimis, nggak ada yang sia-sia. Bekerja hari ini, besok atau lusa akan dapat perkembangan baik, pikiran kita baik, membawa kebaikan, senyum kita baik, membawa kebaikan, ucapan kita baik, memotivasi kita. Nggak ada, tapi itu butuh waktu. Artinya proses itu bukan proses sehari 2 hari, Ya. proses yang panjang yang harus kita lalui. Ketika kita melalui prosesnya dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau kita tidak mau melakukan prosesnya, pengennya instan, menjadi berat. Nah, kalau dalam kondisi pandemi begini, Pak. Nih, pandemi yang kondisi pemuda belajar online yang begitu banyak kendala, walaupun ada kelebihan juga seperti ini, kita bisa ini. Kira-kira saran, arahan Pak Haji gimana nih kira-kira? Saya kira pandemi ini karunia. Ya, selalu kata Rasulullah, buat orang mukmin tuh musibah ada rahmat di situ. Selalu ada rahmat hatta di balik musibah. Jadi pandemi ini mengajarkan kita, 2 tahun pandemi mengajarkan kita cara efektif berkomunikasi, cara efektif rapat, cara efisien rapat, sistem daring, online, teknologi informasi, kita mengalami percepatan. Jadi pandemi membuat teknologi informasi kita, teknologi komunikasi kita, teknologi rapat kita mengalami percepatan. Dipaksa dengan situasi kita belajar. Gitu. Dipaksa dengan situasi kita belajar. Jadi sebenarnya besok lusa bisa lebih efektif lagi. Kita rapat dimanapun kita bisa rapat, di kendaraan kita bisa rapat, di perjalanan kita bisa rapat, dimanapun sebenarnya kita bisa menyelesaikan masalah. Nggak perlu ngumpul, nggak perlu kantor, dan diajarkan juga nggak perlu kertas, jadi ada paperless. Ini mulai teknologi paperless ya. Tanda tangan sekarang udah bisa juga online, dan ini sejalan dengan teknologi HP, handphone. Handphone kita harus lebih berdaya. Gitu. Handphone untuk data, untuk bisnis, untuk presentasi, untuk rapat, untuk berkomunikasi, semuanya kita bisa selesaikan. Nih handphone kita mengalami, teknologi ini diajarkan betul dengan pandemi ini. Saya melihatnya begitu. Di balik ya tentu pandemi ini banyak tantangan, ada pengangguran, ada kemudian juga PHK, ekonomi melemah, UMKM, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih, alhamdulillah. Kalau orang yang di tengah pandemi tetap berdaya kemarin, nih setelah pandemi begitu pulih nih bisa lari dengan cepat. Bisa lari dengan cepat. Setelah pandemi dia lebih gesit lagi. Jadi menurut saya tetap ada rahmat di balik musibah,
bahwa sekarang kita diajarkan untuk teknologi betul-betul kita pakai. Ya, artinya bagaimana kita berpikir positif intinya ya. Bagaimana berpikir positif untuk bisa menggairahkan. Karena memang tidak sedikit usaha yang kolaps kalau kita lihat. Kalau kita lihat juga di kampus, tidak sedikit orang yang menunda semangatnya untuk kuliah. Misalnya kan ketika ini. Padahal ada beasiswa-beasiswa yang juga ditawarkan tapi masih menunda. Iya, kalau itu berarti ada sumber daya yang tertahan. Jadi ada sumber daya yang nggak dipakai, tapi sebenarnya ada sumber daya yang ditahan. Kalau itu ada sumber daya yang nggak dikeluarkan tertahan, tapi sebenarnya ada sumber daya yang tahan nih. Ada cadangan sumber daya yang tertahan. Begitu pandemi berakhir, itu bisa lari nih kalau Politeknik PGRI harus lari nih. Ya ini mohon doanya nih Pak Haji. Dan ini bidang politeknik ini menurut saya ke depan sangat strategis banget. Ya karena kita mencoba untuk membangun kemandirian juga kan. Ya. Artinya ada beberapa mata kuliah yang kita siapkan, entrepreneurship misalnya. Ya. Yang kita siapkan selain anak-anak disiapkan untuk, kan kita ini pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan yang nanti ada fasilitas penempatan kerja. Kita coba. Nah kalau untuk mahasiswa ini Pak Haji, biar mereka kan rata-rata mahasiswa ketika bekerja, ketika mereka mulai berwirausaha, tiba-tiba ada satu kendala langsung ambiar lah bahasanya, langsung berhenti. Saya nggak cocok nih begini, cocok begini. Nah gimana tuh ngelatih mentalnya Pak Haji, biar mereka siap, ya bahasanya dilempar, dipukul, ditendang dan sebagainya, dan tanda kutip siap gitu. Teman-teman mengajarkan bercerita itu orang-orang yang sukses 7 kali jatuh. 7 kali jatuh dalam bisnis, 7 kali jatuh dalam usahanya. Insya Allah setelah itu dia sangat hafal. Gak bisa, memang dunia ini gak bisa. Kalau gak pernah merasakan langsung di lapangan, jatuh itu berarti bahwa ada salah kebijakan ngambil. Ada kurang tepat. Bidangnya kurang tepat, ini kurang pas. Itu diajarkan. Sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu kita sangat hafal. Jadi bahwa orang naik sepeda juga begitu, jatuh dulu baru sukses. Belajar naik motor jatuh dulu, baru setelah itu lancar. Naik mobil nyenggol-nyenggol dikit, setelah itu dia lancar. Ini natural ya, ini memang satu yang alami gitu. Ini hukum alam gitu. Sama bisnis juga. Karena nanti ketemu orang itu, ternyata dia bisnisnya apa yang cocok, ternyata lah jasa atau konstruksi atau dagang dia, ya kan, atau langsung retail dan lain sebagainya. Saya kira itu memang begitu, jangan khawatir gitu. Dan kejatuhan itu sesungguhnya kemenangan yang tertunda gitu. Karena diajarkan jatuh makin paham, diajarkan jatuh makin paham. Begitu udah paham dia udah ngunci semua paham dia udah bisa lari. Betul. Jatuh itu kalau bahasa umumnya kesuksesan yang tertunda sebenarnya ya kan. Dan itu harus dilewati gitu. Harus dilewati dengan maksimal. Dan kadang-kadang ada masalah juga yang waktu yang menyelesaikan, jadi jangan pusing dengan masalah juga. Kadang waktu yang menyelesaikan, ya nggak bisa diselesaikan masalah itu, nggak selesai, ya sudah lewati aja. Waktulah yang menyelesaikan gitu. Kita pernah kan punya catatan masalah yang nggak selesai, udah akhirnya terlupakan sudah gitu. Ya, betul. Waktu jadi bagian dari solusi gitu. Waktu bagian dari solusi. Nah itu waktu bagian dari solusi. Itu kata ulama, waktu bagian dari solusi. Ya waktu lah. Nah, memang itu perkembangan ini, apalagi kondisi gadget. Jadi ya terbagi pemikiran ketika ini akhirnya mereka curhat ke sosial media, curhat ke IG, ke ini. Jadi akhirnya kegagalannya, traumanya menumpuk. Ya, jangan sering curhat di medsos. Ya curhatnya sama Allah cukup. Di dunia mas senyum saja. Dengan orang lain senyum saja. Kadang-kadang curhat di medsos itu kita nggak tahu, orang yang nggak suka, yang ngomporin, yang melemahkan, lebih banyak ruginya gitu. Di medsos mah happy-happy aja. Dari yang happy-happy di medsos, memberikan motivasi kepada orang. Karena membahagiakan orang itu juga, orang kan membahagiakan kita juga. Kalau kita bisa membahagiakan orang, doa orang kepada kita juga. Jadi di medsos mah jangan sering curhat di medsos. Karena sering curhat itu membuat kita nanti terbebani. Karena ada catatan di medsos, waduh curhat mulu, waduh ngeluh mulu gitu kan. Melemahkan kita juga gitu. Dan simpen kalau aja, mau kerja kan HRD juga kemungkinan ngelihat itunya. Oh iya gitu. Catatan digital itu kata orang kejam. Ya jejak digital. Jadi senyum aja deh. Digitalnya yang happy-happy aja. Yang happy aja banyak, ngapain yang susah. Dan hidup ini kadang juga mencari keberkahan gitu kan juga. Karena ada orang yang mungkin tidak kaya raya, triliunan, miliaran,
Tapi ya keberkahan hidup buat dia. Ya, itu kurang lebih beberapa. Jika Mas ada pertanyaan yang mau diajukan, bisa dilakukan dituliskan di kolom chat agar nanti kita bisa bacakan di sini. Enak kalau ada pertanyaan, lebih hidup, lebih dinamis. Iya. Silahkan kalau ada yang bertanya nih. Mungkin saya mulai dulu nih Pak. Ya. Nah, kalau dalam konteks di Cilegon ini kira-kira kan ada program pembinaan wirausaha pasti Ya. yang saya lihat sering dibina oleh Pak Wakil Wali Kota ini. Nah, ada nggak kira-kira stimulus mungkin kan sebagian besar peserta ini adalah warga Cilegon juga nih yang diberikan agar mereka atau pembinaan mungkin yang mereka bisa dapatkan, dan kalau mereka mau dapatkan bagaimana caranya kira-kira? Ya, buat warga Cilegon yang tercinta, teman-teman para pemuda dari Cilegon, Cilegon ini kota kecil yang ekonominya bergerak sangat dinamis. Kota kecil yang industri 216 industri di kota Cilegon. 1.351 perusahaan, ada 103 negara, 23 PMA, sektor pelabuhan sangat berkembang. Kita punya 66 dermaga di Cilegon. Investasi tetap tumbuh, Cilegon menjadi penghubung Jawa Bali. Bahkan industri juga sangat mendukung perkembangan kemandirian pemuda, pendidikan, pelatihan. Bahkan sektor UMKM, industri sangat mendukung, pemerintah juga begitu. Dan sekarang eranya era UMKM, ya usaha mikro kecil menengah, sangat didukung. Ada beberapa anggaran di Krakatau Steel CSR-nya yang belum diakses oleh UMKM kita. Dan Cilegon juga ke depan bisa tumbuh berkembang menjadi daerah industri pengolahan. Cilegon ini kota baja, besi baja banyak mudah didapatkan, kota industri berkembang dari kecil sampai besar. Sekaligus sebenarnya Cilegon punya tantangan baru, bisa menjadi kota dengan industri pengolahan. Bahan bakunya, bahan mentahnya dari daerah lain, dari daerah Banten atau luar Banten, mengolahnya di sini. Ya, ada satu pengolahan minuman jahenya dari tempat lain diolahnya di sini. Karena industri pengolahan itu membuat nilai tambah sangat besar. Honje merahnya dari tempat lain, minumannya dibuat di Cilegon. Jadi mesin itu sangat dibutuhkan untuk industri pengolahan di kita. Bahan bakunya dari tempat lain, ngolahnya di Cilegon. Mungkin ikannya di tempat lain, tepung ikannya di sini, berasnya dari tempat lain, industri turunannya bisa di sini. Ya kan? Jadi kita bisa industri pengolahan ini. Saya kira sejalan dengan Politeknik PGRI ini ya, teman-teman ini. Kemudian juga kita punya program untuk bantuan modal. Kita menyiapkan UPT, PDB, UPT, pengelola dana bergulir. Teman-teman kalau yang senang bisnis, 1-2 juta tanpa bunga itu luar biasa bisa diakses ya. Di samping kita punya BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sangat prospektus untuk pembiayaan syariah bagi UMKM. Dan itu digulirkan bisa nilainya cukup besar. Menurut saya finansial tidak terlalu khawatir di Cilegon ini. Potensi finansial besar, tinggal sekarang teman-teman membangun kreativitas, inovasi, digital marketingnya ditingkatkan, belajar kemana-mana, mulai saja. Dan saya lihat juga eranya ini era digital sekarang ini. Beberapa produk di Cilegon yang dikelola, digitalnya dikelola, Instagramnya dikelola dengan baik, satu UMKM Instagramnya dikelola dengan baik, itu bertahan di era pandemi. Ada beberapa UMKM saya lihat digitalnya dikelola. Misalnya Instagramnya dia punya 15.000, Instagramnya 20.000, itu sangat membantu bisnis dia di tengah pandemi. Jadi sekarang era-eranya era digital. Saya sangat ingin teman-teman membangun digitalisasinya ini, buat handphonenya pakai untuk membranding dirinya, membranding usahanya. Ayo saya ajarin bagaimana membangun personal branding. Saya punya tim juga yang bisa bantu teman-teman. Ayolah, silahkan mampir ke saya, silahkan komunikasi dengan saya. Instagram saya aktif, Facebook saya aktif, YouTube saya aktif, WA aja juga, WA saya tetap saya pegang aktif. Sudah ada satu pertanyaan ini Pak Haji dari Anissa Fitri. Izin bertanya Pak, bagaimana cara agar peran pemuda ini
memberantas pengangguran di Kota Cilegon. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Cilegon merupakan kota industri yang seharusnya menjadi wadah agar pemudanya terbebas dari pengangguran. Ya, pengangguran ini masalah bangsa Indonesia, masalah kita, termasuk Banten dan Cilegon. Ya, ada memang industri, ada lapangan pekerjaan, walaupun industri kita industri padat modal, ya, lapangan pekerjaannya kelas tinggi, ya. Oleh karena itu saya berharap teman-teman Politeknik PGRI meningkatkan kemampuan mahasiswanya high class, kemampuan dengan kelas tinggi, bisa berkomunikasi, bisa akses peluang-peluang di industri. Saya kira tetap ada peluangnya, kita pemerintah mencoba terus berkomunikasi dengan industri agar industri di Cilegon bisa memprioritaskan pemuda Cilegon. Tapi tentu kualifikasinya kita bicarakan bersama, perencanaannya kita perlu bicarakan bersama. Kalau kampus punya komunikasi kita perkuat agar teman-teman dari PGRI Banten, anak Cilegon bisa mengakses industri Cilegon. Yang kedua, lapangan pekerjaan tentu adalah sektor wirausaha. 9 dari 10 pintu rezeki ada pada bisnis wirausaha. Teman-teman harus mulai. Walaupun sebenarnya punya pekerjaan tetap, latihan bisnis, ada cadangan penghasilan, tetap walaupun punya pekerjaan, punya gaji, tetap harus melatih untuk berdagang, berbisnis. Dan Cilegon ini sangat prospektus untuk berbisnis. Ayo mulai dari yang suka aja gitu. Sukanya traveling, itu bisa jadi bisnis gitu. Anda traveling, YouTuber, membuat tempat-tempat menarik, mengiklankan, nanti orang ikut iklannya, barang-barang juga ikut iklannya, semuanya bisa jadi uang sebenarnya gitu. Semuanya bisa jadi uang gitu. Apa coba yang Anda rasakan? Ada orang yang bisnis saya tahu, laundry sepatu, itu dia hidup laundry sepatu. Laundry sepatu itu lebih mahal dari nyuci mobil loh. Dari motor, laundry sepatu itu jarang. Ada orang, dan tetap berbasis digital. Teman-teman jangan handphonenya dipakai untuk dagang aja. Handphonenya pakai untuk dagang, untuk bisnis, untuk membangun digitalnya. Gitu. Saya kira harus memulai dari kita. Ya, Anissa Fitri apa sukanya, apa senangnya, kembangkan di situ. 5 tahun akan sangat hafal, 10 tahun Anda membangun sistem, 15 tahun berjaya. Mulai dari sukanya, ayo kita dukung. Di mana Anda sukanya, Anda senangnya di mana, di dunia perikanan, ayo. Jualan resto ikan, menu ikan, bakso ikan, kemudian juga bekerja sama dengan petani, pengadaan es, cold storage-nya, kita menjadi pusat pancing di Cilegon. Orang dari Jakarta mangkal pancingnya di Cilegon, mancingnya di sekitar perairan ke Lampung atau ke ujung Kulon atau ke Pulau Sangiang. Oh, banyak sekali. Sektor perikanan itu ya juga sangat luas menurut saya. Saya jadi teringat kalau terkait dengan wirausaha, Ya. teringat ada seorang ulama besar Mesir yang mengatakan setiap orang itu harus punya usaha walaupun. Ya. Nah, ini kata Ustadz Syekh Hasan Albana, saya nggak salah pernah baca. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Haji. Dari Mahmudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya izin bertanya, bila orang tua memiliki usaha warung seperti warung sembako dan sarapan agar bisa lebih berkembang, seperti apa dalam konteks kita pemuda untuk mensupportnya agar menjadi lebih berhasil? Ya, yang pertama bahwa selalu basisnya pelayanan. Jadi sebenarnya melayani pelanggan ya. Jadi Anda kalau orang dagangnya buka jam 8, kita setelah subuh harus sudah buka. Jangan buka jam 9 baru buka. Setelah subuh harus sudah buka, sudah rapi, sudah bersih warungnya. Orang maghrib udah tutup, kita jam 11 malam baru tutup. Nah, kira-kira begitu. Kemudian juga tentu membangun kerjasama ya. Jadi tidak semua barang itu dari uang kita, bisa bekerja sama. Bulog misalnya kan, Bulog membuka rumah pangan kita, RPK, bisa bekerja sama dengan Bulog. Kalau sembako ya, Bulog punya rumah pangan kita. Nanti bisa kita dorong kerjasama dengan Bulog menjual beberapa produk pangan dari Bulog. Kemudian juga misalnya sekali lagi berbasis digital ya. Coba bekerja sama dengan pengiriman-pengiriman. Misalnya sarapan juga sih bisa dikirim sebenarnya. Sekarang Gojek, Grab itu kan udah sampai ke kampung-kampung gitu. Maka dorong digitalnya bahwa usaha Anda coba branding, misalnya sarapan apa? Kupat sayur misalnya.
kupat sayur. Coba Anda menjadi kupat sayur paling terkenal di Cilegon, kupat sayur paling enak di Cilegon, kupat sayur rasa baru, kupat sayur. Nah, itu coba di branding nanti mau melayani pesanan-pesanan juga. Paling enggak dalam jangka jauhnya satu kecamatan atau satu kota Cilegon. Jadi dorong dagangan Anda berbasis digital ya. Dan pelayanan yang terbaik, barang-barang berkualitas, pelayanan terbaik. Jangan terlalu terburu-buru pengen untung gede, kemudian orang kecewa. Yang penting dikit-dikit pelanggan senang, oh senang, dilayani dengan baik, dilayani dengan ramah, barangnya berkualitas, jujur, harga kompetitif. Saya kira ini perlu dibangun jiwa jangka panjang gitu. Jangan dagang ingin kaya, untung besar dalam waktu setengah tahun, setelah itu bangkrut. Ya harus punya jangka panjang ininya, rencananya. Saya kira itu. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ini dari Dipo Adiasa. Oke, mungkin bisa di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Wakil Wali Kota Cilegon bisa hadir dan memberikan motivasi dan inspirasi untuk mahasiswa Politeknik PGRI Banten dan khususnya Cilegon. Saya sudah lama menunggu sesi ini. Alhamdulillah berarti ada yang menanti sesi ini Pak setelah disosialisasikan. Saya Dipo Adiasa, jurusan Manajemen Informatika semester 5. Ini mahasiswa kita di Politeknik PGRI Banten. Saya mau bertanya, bagaimana sikap Bapak menyikapi pemuda Cilegon, khususnya dan umumnya Indonesia, yang lebih mencintai budaya luar saat ini, sehingga akhlak mereka jatuh. Sehingga budaya Banten di jiwa mereka tidak ada. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana ini solusinya agar tetap bisa budaya Banten ini kan budaya 1000 kiai sejuta santri. Ya, ya. Gitu. Saya kira kita harus mencintai budaya kita Indonesia, budaya Banten yang luar biasa. Tapi memang ke depan ini harus keren gitu ya, harus berprestasi, harus juara. Misalnya kita ini kan daerah pendekar, daerah jawara, ada paguron, ada perguruan silat, ada bandrong. Tapi kita belum menemukan tempat-tempat yang ideal. Misalnya paguron bandrong itu tempatnya keren, perguruan silat memang tempatnya menjadi rujukan gitu. Kalau kita lihat film Cina itu kan keren ya. Saya sih berharap di Cilegon ada 5 sampai 10 tempat yang menjadi ideal. Kalau orang ngelihat bagaimana sih bandrong itu, paguronnya di sini bagus, di sini keren, halamannya keren, tempat latihannya keren, memang menjadi eye catching, menjadi instagramable gitu. Ayo dong kita bangun itu. Jadi Banten ini menjadi pusat pendekar, memang tempat-tempat latihan para pesilatnya juga tidak asal, kadang-kadang di lapangan asal, peralatannya asal. Nah ini perlu ada cita-cita besar. Menurut saya bukan semata-mata uang, ayo dong dibantu. Iya ayo dong ada uang, enggak juga. Tapi kalau punya cita-cita besar nanti, walajina jahadu final nahdiyanahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ke situ ingin tumbuh besar, nanti dunia mengikuti, fasilitas akan ada gitu. Ada kemudahan. Atau misalnya saya pernah nih, saya mimpi saya nih, nggak tahu diambil orang apa enggak. Rampak bedug itu kan keren banget. Satu rampak bedug aja keren bener gitu. Itu kan penariknya dengan syair yang membangkitkan semangat, nariknya silat yang penuh dengan seni. Kalau ke depan itu 1000 rampak bedug di kota Cilegon, kotanya indah, nyaman, kita tampilkan event, festival 1000 rampak bedug, saya kira keren bener gitu kan rampak bedug dari kita ya. Harus ada yang pemuda yang menginisiasi ini berarti. Nah sekarang misalnya ada rabek gitu, Cilegon tuh rabek, kotanya rabek, belum ke Cilegon kalau belum makan rabek. Cilegon kotanya rabek, sangat dikenal, rabeknya inovasi, ada kreasinya, rabeknya bisa bertahan seminggu, 2 minggu, bisa jadi oleh-oleh, rabek rasa duren, rasa jeruk, rasa dan dari mana rabek? Rabek itu dari kambing, kambingnya juga produksi dari peternak Cilegon, kambing kacang. Cilegon kota rabek, kulinernya rabek, karena itu rabek di Cilegon itu sangat mengakar sekali. Ambil lomba rabek terbaik dilombakan, ada festival rabek, kuliner Cilegon yang lain ikut, ikonnya rabek. Apalagi Banten ini ya kan, Pak Gubernur punya kawasan Banten lama dirapihkan terus. Kalau pun memang menunjukkan ikon kelas internasional. Jadi kita punya satu lokasi internasional bersejarah, Banten lama. Kita bangun keren gitu, sejarahnya ditulis lagi, bagaimana Sultan Banten kehidupannya menjadi inspirasi. Kita punya lokasi-lokasi keren gitu ya. Kita punya surga dunia, Taman Nasional Ujung Kulon, ada Pulau Pocang indah banget. Apalagi kita punya sumber mata air panas.
Kita punya semua kekayaan yang itu bisa dibuat keren kalau kitanya memang, apalagi semua hebat-hebat. Kita daerah santri ada di sini, ditulis lagi kehidupan bagaimana Brigjen Ki Haji Samun, ya jenderal, ya birokrat, ya pemimpin daerah, ya ulama, ya pendekar gitu. Melahirkan kemudian lembaga organisasi besar Al-Khairiyah besar tumbuh. Kita pernah punya Matlaul Anwar, Al-Khairiyah, Nurul Falah. Lembaga-lembaga yang mendunia. Ayo anak-anak itu ke depan besok sekolah santri, belajar ke luar negeri, mendalami ke luar negeri, dokter di luar negeri, pulang lagi. Kalau enggak dokter di dalam negeri, ya kan? Anak-anak santri jadi dokter, hafal Quran. Ayo dong bangkitkan lagi kebesaran lembaga Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi dorong ulama-ulama sekelas. Ayo kita punya cita-cita anak-anak kita dari rahim istri kita, rahim dari keluarga perempuan-perempuan di Banten, ulama besar, jenderal, pengusaha besar, kekayaan daerahnya luar biasa. Kembali dibangun pelabuhan perikanan besar Karanghantu, itu kan pernah bermimpi pelabuhan perikanan sangat besar Nusantara. Kalau kita punya cita-cita besar, mimpi besar semuanya, kita termotivasi. Akan bangga dengan Banten, alamnya, budayanya, sejarahnya, lokasi-lokasinya saya kira insya Allah bisa. Baik, ini ada pertanyaan agak naik sedikit nih. Gak kebaca namanya. Oke, dari Amelia Putri, izin bertanya, bagaimana Bapak, nah ini penting juga nih, bagaimana Bapak Wakil Wali Kota melatih mental seorang pemimpin yang tentu saja tidak sedikit cacian sindiran dari masyarakat, apalagi memang dari misalnya dari keluarga petani yang sudah itu, karena ingin menjadi pemimpin tapi masih tidak siap dalam hal mental. Ini mungkin mahasiswanya nih. Gimana kira-kira? Siapa yang bertanya? Amalia Putri. Amalia Putri ya, saya doakan Amalia Putri menjadi pemimpin organisasi, pemimpin di masyarakat dengan ilmunya, dengan kemampuannya. Dan pemimpin itu harus latih. Pemimpin tidak mungkin lahir ujug-ujug, tidak mungkin lahir tiba-tiba jadi pemimpin. Nanti nggak siap. Ya, pemimpin dilahir dari bawah, dia paham benar, dia peduli kondisi masyarakat, dia terlibat dalam dunia charity, dia terlibat dalam persoalan-persoalan masyarakat, persoalan sosial, kemiskinan di masyarakat. Dia terlibat panjang, nanti jiwanya ketika memimpin merasakan betul kondisi masyarakat. Ya. Dan tidak mungkin 100% orang puas kepada kita. Ya, nggak mungkin karena ada orang yang nggak suka, beda pandangan politik, beda kepentingan politik, beda organisasi politik itu biasa. Paling tidak mayoritas mayoritas orang puas dengan pemimpinan kita, kira-kira menurut saya begitu. Dan agama itu nasihat lah. Jadi kritik itu satu rumpun dalam nasihat. Agama itu nasihat untuk siapa? Yang pertama disebut untuk pemimpin, ya. Jadi para pemimpin itu wajar diberikan nasihat, dikritik, apalagi ulama. Para ulama mengkritik, menyampaikan tazkirah, pesan yang agak tajam, biarlah itu bagian dari bumbu. Karena khawatir kita merasa benar, merasa on the track, benar gitu, ternyata orang di luar lain. Jadi kritik itu sebagai bumbu untuk memotivasi kita. Dan sebagian dari kritik kita dengarkan, sebagiannya kita dengarkan. Kalau kita nggak suka ya berlalu saja, biar saja. Yang penting kita on the track. Sebenarnya bukan kita memastikan diri kita on the track pada perencanaan, tidak punya niat buruk, tidak punya niat untuk berkhianat kepada masyarakat, menipu masyarakat. Kita ingin pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk Indonesia yang jaya, on the track insya Allah. Tapi tetap kritik pasti ada, ya. Gitu. Jadi santai aja gitu. Belajar tersenyum, jangan reaktif, apalagi di medsos. Jangan kritik di medsos dibalas, nanti liar. Jadi kalau ada orang kritik kasih jempol, itu udah selesai tuh. Terima kasih ya, terima kasih, jempol. Nah udah gitu, dia juga adem lagi. Biar kitanya nggak terlalu baper Pak Haji. Iya, kalau gitu. kita dipikirin semua, terima kasih ya Kang, jempol gitu udah. Kalau baper dipikirin semua, kapan mikirin gitu. pembangunan gitu ya. Dan kadang-kadang kritik juga, oh ya ternyata iya ya, orang saya kira benar, oh ternyata kata orang salah, saya kira sudah beretika ya, ternyata kurang tepat, oh saya kira saya sudah on the track, oh ternyata ada sisi salahnya, karena manusia gudangnya salah, nggak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu nanti di negeri akhirat. Di dunia ini pertarungan antara yang benar dengan yang salah. Mudah-mudahan benarnya lebih banyak, salahnya makin sedikit, amalnya, kebaikannya, benarnya makin banyak. Ini dan manusia itu manusia ingin sempurna akan banyak salahnya. Makin banyak berbuat akan banyak salahnya. Kalau nggak mau salah jangan bekerja, jangan berbuat.
makin aktif, makin berbuat, makin melayani, makin peduli, makin datang ke masyarakat, makin banyak salahnya, udah pasti. Kalau nggak mau salah, diam aja, nggak usah berbuat gitu. Jadi makin banyak pekerjaan, masih banyak salahnya. Itu sudah biasa lah gitu. Yang penting orang mau bertobat. Makanya yuhibbul mutatahhirin, orang yang suka memperbaiki diri. Salah pasti banyak, tapi memperbaiki diri. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Begitu sadar kita ada keburukan, istighfar kita perbaiki. Gitu aja. Santai aja dengan kesalahan. Semua orang juga punya salah dan pasti salah. Gitu. Nggak ada yang sempurna, saya juga banyak salahnya. Anggap aja seperti makan keripik pedas. Iya, gitu ya. makan cabai. Memang gitu agak-agak kan. pedas sedikit, ya, tapi kalau dinikmatin masih Iya. akhirnya bisa suka juga sama pedas. Ya. Nah ini Jangan ada bertengkar di medsos, jangan banyak bertengkar di medsos ya. Kalau di medsos mah happy-happy aja, jangan banyak bertengkar lah. soalnya medsos kan dunia maya Pak dia. Ya kita nggak Bukan jelas dunia siapa, nyata. akun palsu, akun provokasi, wah macam-macam lah. Itu pusing sendiri. Sip, Kalau mantap, dilayanin keren, nuhun, udah gitu aja. Siap, betul. Ini ada dari Dailan Harjanto, mohon izin bertanya. Ini terkait dengan pemerintah Kota Cilegon. Langkah apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon untuk mendorong SDM warga Cilegon yang maju dan bersaing di dunia industri yang semakin ketat? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa nih, tantangannya luar biasa. Saya kira ini satu tantangan buat saya. Ayo bergabung, siapa namanya tuh? Ya, teman-teman yang bertanya bergabung dengan saya, kita membangun SDM Cilegon yang kompetitif, bisa link and match dengan industri. Dan ini tantangan sekaligus Politeknik PGRI. Pendidikan berkualitas, pendidikan keren, bisa link and match dengan industri. Saya sangat dukung agar terutama mahasiswa-mahasiswa Politeknik PGRI yang dari Cilegon harus terus membangun link and match. Kalau perlu nanti ada 1-2 sesi saya sampaikan tentang kondisi Cilegon, pembangunan Cilegon, terutama anak-anak yang mahasiswanya berasal dari Cilegon, kapan-kapan bisa dikumpulin bertemu dengan saya gambarkan tentang Cilegon dari sekarang. Jadi anak-anak kuliah belajar ilmu, tapi dia juga memberi gambaran perkembangan Cilegon. Ya, jadi saya jadi dosen tamu dong di Politeknik PGRI ya. Supaya link emet maksud saya, supaya mengikuti perkembangan Cilegon terus gitu. Berarti nanti ini langsung kita agendakan ini. Dosen tamu. Siap. Nanti kita agendakan lagi mungkin untuk khusus membahas pemuda mahasiswa Poltek PGRI Banten yang dari Cilegon. Kita kemarin Cilegon kurangan SDM, maka kita bangun SMP 4. Pak Wali memutuskan kita mendirikan 4 SMP negeri. Setelah puluhan tahun nggak ada penambahan SMP negeri. Kita membuat 5.000 beasiswa full sarjana untuk warga Cilegon. Ya, full sarjana 5.000 orang selama 5 tahun, 1.000 per tahun. Ya, kita mengadakan pemagangan. Ya, kita ingin memperbaiki BLK kita supaya sekali lagi pendidikan diklat, latihan kita bisa link match dengan industri. Kita terus berkomunikasi dengan industri. Ya, industri kita, dan Cilegon adalah daerah industri, daerah kota baja, kota industri, kota investasi. Kita ingin Cilegon kondusif untuk investasi, sangat kondusif untuk industri. Kita ingin Cilegon dikenal oleh pusat sangat kondusif, daerah yang industri investasi tumbuh berkembang dan kondusif. Apa yang bisa kita bantu, karena ini pusat punya kepentingan pusat ya, kawasan-kawasan strategis. Indonesia Power penghasil listrik 15%, Jawa Bali. KS industri baja sangat strategis, industri kimia sangat strategis. Kita ingin mereka kondusif, tapi kemudian mereka juga bisa bersinergi membantu kesulitan-kesulitan warga Cilegon, program kegiatan yang mendasar bagi masyarakat Cilegon. Siap. Ya memang itu program kita di Politeknik PGRI Banten. Ya. Karena kebetulan saya di bidang kerjasama dan pusat karir Politeknik PGRI Banten. Tepat. Yang kita menyalurkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan Pak, untuk menyalurkan alumni agar mereka tidak menganggur. Seperti tadi ada yang ini. Nah, tapi salam ini, untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Politeknik PGRI Banten yang dari kota Cilegon. Nah, siap bersama saya. Ayo kapan kita ngobrol lagi, diperkuat anak-anak Cilegon yang di sini. Nanti kita agendakan lagi. Ya. Pasti ini butuh dukungan dari pemerintah Kota Cilegon agar pendidikan kejuruan yang link and bisa berkembang lebih baik. Apalagi memang jurusan kita sih, kita kan punya 3 program studi. Ada teknik mesin, elektronika, dan manajemen informatika. Nah itu kalau menurut saya pribadi dan analisa kita sangat ngeling sih sebetulnya. Ya, makanya lulusannya lulusan yang kompetitif. Ayo bertahun-tahun di sini manfaatkan agar menjadi lulusan yang kompetitif, yang senyumnya cerah, yang semangatnya besar, yang komunikasinya rajin, silaturahimnya rajin.
siap dengan kemampuannya, siap diuji dan kompetitif. Saya kira insya Allah dunia sangat terbuka. Kalau nggak di Cilegon ya di Banten, nggak di Banten ya Indonesia, nggak di Indonesia ya bekerja di luar negeri, oke gitu. Orang Indonesia bekerja di sektor-sektor yang prestise di luar negeri ya. Siap. Karena waktunya sudah semakin menipis, Baik. mungkin ada pesan Pak Wakil Wali Kota Ya. untuk para pemuda dan ini misalnya mahasiswa Politeknik PGRI Banten atau ada pelajar juga yang hadir hari ini. Baik. Agar mereka bisa mengembangkan diri, saran-sarannya. Baik, tentu saya minta doanya Heldi Sanuji, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon sukses membangun Cilegon, sukses membangun Cilegon baru, modern dan bermartabat. Allah memudahkan kami semakin sayang kepada masyarakat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan, nasihati, salam untuk teman-teman Cilegon, warga Cilegon. Yang kedua saya sangat welcome mendengarkan, sampaikan saran, masukan, nasihat. Kapan saja bisa berdiskusi. Medsos saya aktif, handphone dan Instagram, WA saya aktif. Yang kedua bahwa ayo kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ada suasana kompetitif 5 tahun ya, tapi sekarang waktunya kita berlomba-lomba membangun Cilegon. Dan kalau kita Rasulullah mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni ahi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu senangnya menolong orang lain. Hayo semangatnya menolong orang lain, membantu orang, membangun negeri, membangun Indonesia, membangun Cilegon, membantu orang, menolong orang, membangkitkan semangat warga, membantu orang miskin, membantu orang duafa, itu mengalir keberkahan kepada kita. Kalau hidupnya nafsi-nafsi, yang penting gue kaya, yang penting gue dapat, bodoh amat orang, akhirnya doa orang juga membuat kita sulit ya. Yang keempat tentunya ilmu ini ya, teman-teman, ini konsentrasinya sekarang bukan memimpin, bukan berkarya, tapi konsentrasinya untuk ilmu, karena ada masanya seperti saya ini agak kesulitan untuk ilmu. Sekarang saatnya mengaplikasikan, mewujudkan, menerapkan. Ambil waktu untuk menuntut ilmu. Ilmu apa aja, apalagi ilmu spesialisasinya, semua ilmu, kepemimpinan, pendekatan ke masyarakat, sosial budaya, cara bicara, cara komunikasi, cara menyampaikan gagasan, membuat proposal singkat, kemudian juga cara memasak, cara menata kota, ilmu apa aja pelajari. Kecuali ilmu sihir jangan dipelajari. Tapi tentu spesialisasinya diperkuat, saatnya teman-teman menuntut ilmu, dan itu sangat bermanfaat nanti. Karena ke depan eranya orang yang punya ilmu, punya bijaksana dan ilmu, punya kemampuan berkomunikasi, itu yang akan dibutuhkan. Terima kasih atas saran-sarannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nasihat bagi kita bersama. Jangan sampai kita cita-citanya sukses tapi pekerjaannya rebahan. Nah, ini berat. Kalau cita-cita sukses, ayo bergerak, tinggalkan tempat tidur, bergerak. Kalau kita bergerak, insya Allah akan ada solusi. Satu senyum hari ini memberikan 10 pintu rezeki. Satu salawat menghadirkan 10 salawat dari Allah. Ya kan, satu doa membuat dunia semakin terang. Ayo dong gitu berbuat. Siap. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Wakil Wali Kota di Kampus Politeknik PGRI Banten. Kami mohon maaf apabila ada salah kata penyambutan yang kurang berkenan. Mungkin acara selanjutnya ada penyerahan plakat dari Ketua BEM Politeknik PGRI Banten. Pada Galih Sukma Wardana dan Opa, silakan.
Terima kasih kepada Ketua BEM di Banten, Gali Surmawardana, dan didampingi oleh Wakil Ketua BEM, Opa, Ahma. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin tadi yang agenda berikutnya mungkin bisa kita agendakan. Mari kita tutup webinar kita, Seminar Kebangkitan Pemuda dengan tema revitalisasi peran pemuda dalam membangun kemandirian bangsa dengan mengucap lapas Alhamdulillah, Alhamdulillah, dan istighfar 3 kali. Kita doa penutup majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan selama membawakan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.